hari ini gue akan membahas hal yang penting-penting nggak penting atau nggak penting nggak penting-penting. Gue akan membahas soal kesalahan-kesalahan very very simple yang mungkin terjadi dalam penggunaan Excel di dalam bidang usaha gue atau bidang pekerjaan gue. Karena gue sebagai accounting, Excel itu merupakan salah satu kunci utama gue dalam melakukan pekerjaan ini atau bikin report-report segala macam. Ini harus di link ke sini lah, whatever, harus pakai pivot lah, harus pakai VLOOKUP segala macam. Tapi hari ini gue tidak akan membahas yang berat seperti itu dulu ya, karena dari lingkungan sekitar gue selama gue bekerja itu banyak banget gue mendapatkan pertanyaan-pertanyaan very simple yang kesalahannya mungkin benar-benar tidak terduga lah. Ya ampun, kesalahannya itu cuma itu doang gitu. Tapi karena kita udah panik duluan, sometimes, kenapa ya ini error ya? Kenapa begini ya? Dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini gue akan membahas hanya 3 saja kesalahan yang paling simple yang mungkin terjadi dalam kalian menggunakan rumus simple Excel juga, ya. Dalam menggunakan rumus yang very simple. Atau kita bisa joke, kadang-kadang kita bisa bilang adalah 3 kesalahan bodoh yang mungkin terjadi dalam penggunaan Excel. Ya, nomor 3. Kita mulai dari yang nomor 3. Di sini, gue sudah ada bikin random number sebanyak 40 line. Hal yang paling sering dilakukan pada saat kita menggunakan Excel itu apa sih? Sum atau mentotalkan, benar? Zaman sekarang kita hampir is almost nggak butuh kalkulator, kita butuh di Excel dan sum, selesai. Kita nggak perlu ikut ketik nggak perlu, ya kan? Nah, banyak banget yang dalam hal sum aja itu juga terjadi error. Rumusnya biasanya apa sih? Sama dengan sum, kita klik 2 kali, kita tarik, ya, dari awal, dari line 2 sampai terus ke bawah, oke? Dan kita tutup kurung, kita enter. Terjadi error kan? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ini contoh yang paling simple. Kenapa dia error? Itu karena kita mengikutkan, atau ini rumus ini adalah include line yang kita pakai untuk sum tersebut. Kita mau mentotalkan itu di row berapa? B42, betul? Tapi di sum ini kita juga mengikutkan B42 ini. Ya, nah itu tidak boleh. Sebenarnya kalian bisa baca di sini ya. There are one or more circular reference where are a formula refers in its own cell. Ya. Tapi kan sometimes kita juga udah ngebaca bahasa Inggris, aduh udahlah males, nggak ngerti juga kenapa sih error. Ya. Mendingan teriak aja dulu, tanya aja dulu, ya kan? Kenapa nih, gitu kan? Ini kalau saya okein dan hasilnya adalah 0. Ya, kita bisa ngomong gini nih. Contoh saya tulis di sini total. Oke. 0. Cara memperbaikinya bagaimana? Kita cukup kurangin 42 ini jadi 41 karena terakhir yang ada angkanya adalah 41. Atau terakhir row yang ada di atas rumus sum ini adalah 41. Dan kita enter. Maka angkanya menjadi benar. 1M atau 1.364.530.000. Nah, kalau kalian totalnya di row 44, itu nggak masalah kalian melakukan seperti yang tadi. Sum, tarik dari bawah, dari atas sampai terus ke bawah. Kalian tadi tarik sampai 42. Kita tetap dapat hasilnya yang sama. So, intinya adalah jangan ikutkan row atau baris, nomor baris yang kalian isi dengan formula tersebut. Oke? Yang kedua, basic hitungan kita itu apa? Tambah, kurang, bagi, kali. Betul? Sekarang kalau saya mau membagi, kita tulis di sini ya. Divided.
by 4. Contoh, semua angka di dalam sini kita mau bagi jadi 4. 38.220.000 dibagi 4 jadinya berapa? Sebenarnya tidak ada rumus tertentu untuk divide it di dalam Excel. Kita coba cek ya. Misspelling. Divide it. Nggak ada kan? Kenapa? Beda sama sum. Divided ada, tapi biasanya mereka akan pakainya adalah average, which is itu sebenarnya more complicated dan kita langsung aja ini dibagi dengan 4. Tapi hasilnya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena biasanya dibagi 4 tuh gimana sih? 32 juta dibagi 4. In the real life seperti ini kan? But Excel is different with our mathematics in the real life. Karena buat dia atau buat Microsoft ini sendiri, Microsoft Office ini, Microsoft Excel ini sendiri, tanda titik 2 ini itu berarti adalah sampai dengan. Maka ketika kalian tadi di sini saya sebutkan bahwa B2 titik 2, dia akan langsung nyambungnya adalah B2 titik 2 sampai B24. Jadi dia hanya sekedar blok dari B2 sampai dengan B24 tanpa ada action apapun yang terjadi di sini. Seringkali atau banyak sekali orang di lingkungan saya menggunakan tanda bagi itu dengan titik 2. Mungkin kalau sekarang ya kita lagi nonton atau kita lagi sadar kita kena, bego banget, kok bisa dan lain-lain sebagainya. Tapi believe it or not, itu sering banget terjadi, sering sekali terjadi. Dan seharusnya Anda cuma perlu mengganti tanda atau simbol titik 2 itu menjadi garing atau garis miring dibagi dengan 4. Dan kalian tinggal copy sampai ke bawah. Maka semua angka di basic amount ini di kolom B semuanya dibagi menjadi 4. Very simple kan? Kalian nggak perlu lagi hitung satu-satu pakai kalkulator. Oke? Yang terakhir atau yang pertama yang paling sering terjadi adalah tadi saya bilang 4 basic perhitungan dalam matematik apa? Yang pertama kali paling diajarkan di dalam ketika kita sekolah primary gitu ya. Tambah kurang bagi dan kali. Sama. Basic Excel yang sering salah adalah tambah, bagi, dan juga kali. Yang pertama adalah kita mau kali nih. Ya. Kita akan multiply by 6 for example. Jadi kita akan kali angka di kolom C ini dengan 6. Semuanya kita bagi 6. Seperti yang tadi divided, kita cukup angka di kolom C2 kita kali dengan 6. We found a typo in your formula. Try to correct it too. Which is dia udah kasih tahu jawabannya di sini. Ketika kita SD, kita diajarin. Kita 0 dulu ya. Oke. Escape. Maka jadi 0. Ketika kita SD, kita diajarin adalah 6 kali 4. Dimana bentuk kali itu adalah huruf X. Dan banyak sekali fresh graduate yang mungkin belum pernah menggunakan Excel atau pernah dapat Excel di university atau di D1-nya mereka, D3-nya mereka, tapi mungkin
Saya nggak tahu ya, saya lupa juga apakah saya itu diajarkan sama dosen saya waktu saya kuliah bahwa oh iya kalau multiply itu pakainya tanda bintang atau whatever, saya lupa juga. Tapi ini saya temukan banyak sekali di fresh graduate, admin yang mendapatkan error seperti ini. This is very simple, tapi sering banget terjadi. Dimana that's mean kalau multiply itu kita pakainya adalah tanda bintang. Di Excel kita mengenal 6 bintang 4, bukan 6x4. Begitu juga divided, kita mengenal 32 juta garing 4. Tapi kita ingat bahwa di SD kita mengenal garing itu sebagai atau or, ya kan? Kita tahu tanda strip itu sebagai pecahan 1/2, bukan sebagai tanda pembagi. That's why mungkin itu adalah awal-awal atau basic banget yang sering salah. Jadi the solution is, atau the correct answer is just C2 bintang 6. Dan seperti yang tadi, cukup kalian Ctrl C atau copy, move terus ke bawah, paste atau Ctrl V sampai bawah, dan semuanya akan menjadi total yang benar. Nah, itulah vlog saya yang nggak penting, ya. Vlog hari ini yang cukup tidak penting mungkin buat kalian yang jago Excel, mungkin ini apaan sih, ya. Ini nggak jelas banget ngajarin kayak beginian. Betul, saya pun juga awalnya berpikir seperti itu sih. Oke. Next, I will try to lebih dalam lagi, ya, membuat vlog-vlog yang berhubungan sama Excel. Nanti saya akan coba untuk ke formula-formula yang lebih complicated yang mungkin bisa membantu kalian para matematik yang berhubungan sama matematik, atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berhubungan dengan report sehingga tidak perlu dikerjakan manual, hanya dari link sini, sheet A ke sheet B dan segala macam. Oke? Dukung saya terus untuk menciptakan vlog-vlog yang simple, yang mudah dicerna, ya, yang bisa useful di kehidupan sehari-hari kalian juga. Of course juga termasuk makanan is the primary, right? Jadi terus support saya di culinary journal saya, oke? Di social journal saya, di travel journal saya, cooking journal saya, and all of Rizka Journey, oke? Support gua terus, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Comment, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.